قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Tadi sudah menjelaskan tentang ayat tapi di lain ayat Allah juga berfirman Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari rahimun bainahum. Nah, ini di satu sisi Allah menegur Muhammad untuk berlaku Muhammad, tapi di sisi yang lain bahwa mengikut Rasulullah itu keras atau tegas terhadap orang kafir, tapi berkasih sayang sama muslim. Nah, ini bagaimana kita melakukan kedudukan yang tidak, yang kontras gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai sikap ataupun perangai seseorang itu kadang-kadang terpengaruh dengan budaya setempat. Sebagai contoh, misalnya saya tidak menjelekkan salah satu suku, misalnya orang Batak, itu kan ngomongnya keras gitu ya, kasar gitu. Nah ini, tapi bagi orang-orang Batak sendiri, omongan yang seperti itu tidak kasar gitu. Sama seperti juga di Jawa itu kan ada sepuluh alus, tapi misalnya orang-orang daerah Papua itu ngomongnya kasar apa daerah Banyumas, Tegal, seterusnya itu dan kasar gitu. Nah ini bagaimana kita berhadapan dengan orang yang misalnya kan kita suruh lemah lembut gitu ya, tapi orang yang kita hadapi itu seperti itu orangnya gitu. Terima kasih. Iya. Ya, jazakumullah khairan ya. Masya Allah, ini pertanyaan berat ini. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang bersama beliau itu orang-orang yang keras, asyidda, keras, tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi mereka kasih sayang antara sesama mereka. Begitu juga tadi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaih. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keras, tegaslah kepada mereka. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau kunta fadwan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya engkau bersikap kasar, keras hati, niscaya mereka akan lari dari. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, para sahabat masuk Islam karena Rasulullah SAW lemah lembut. Yo, berarti Rasulullah SAW dulu dong tidak keras kepada orang-orang kafir kalau begitu. Buktinya para sahabat yang awalnya kafir dilemah lembutin masuk Islam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi seorang muslim itu akhlak yang paling mendasar bagi mereka adalah rendah hati, lemah lembut, baik kepada setiap orang. Ini akhlak yang paling mendasar. Ini yang diterapkan kepada siapapun pertama kali. Dan sikap seperti ini dipertahankan kepada sesama muslim. Nah, bagaimana dengan orang-orang kafir? Kita lihat, kalau pertama kali kita lemah lembut, baik, sopan santun, ini berpengaruh kepada mereka supaya mereka bisa masuk Islam, alhamdulillah. Tapi kalau lemah lembutnya kita, sopan santunnya kita disalahpahami oleh mereka, kemudian kita diinjak-injak, nah pada saat itulah kita bersikap keras, tegas. Ayat yang memerintahkan kita untuk bersikap keras,
tegas kepada mereka, diawali dengan kalimat ya ayyuhan nabiyyu jahid, wahai nabi berperanglah, berjihadlah. Artinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini sudah bukan lagi di tahap pertama dalam dakwah. Jihad itu, perang itu bukan tahap pertama dalam berdakwah. Itu tahap yang berikutnya. Tahap pertama itu kan kita menjelaskan dengan baik, menawarkan. Tapi ketika mereka mulai memusuhi kita, maka jahid, jihadlah melawan mereka. Nah, pada saat itulah kita harus keras, tegas kepada mereka. Jadi artinya keras, tegas itu adalah di fase-fase berikutnya, bukan di fase-fase pertama menghadapi mereka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama mereka itu keras kepada orang-orang kafir. Jadi maksudnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah bukan di fase-fase pertama. Tapi ini langkah-langkah yang berikutnya yang bisa diambil atau yang wajib diambil oleh orang muslim supaya tidak diinjak-injak agama. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang memang budayanya kasar-kasar, keras-keras kalau kita yang mendengar. Tapi kalau sesama mereka ya itu sudah lemah lembut, Masya Allah, bahkan tidak asik atau tidak merasa dihormati. Mereka ini kadang-kadang kalau tidak pakai bahasa-bahasa yang memang sudah berbudaya di tengah mereka. Seperti misalnya orang Batak, seperti misalnya juga orang Jepang, seperti misalnya juga orang Timur sana, bahasanya memang waduh. Di Jawa juga sebagian tempat itu kasar. Dirasakan oleh orang lain kasar, tapi dirasakan sesama mereka biasa-biasa saja. Dan inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini berbangsa-bangsa, bergolong-golongan, bersuku-suku. Bukan berarti jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ketika orang-orang tersebut menggunakan kalimat-kalimat yang sudah biasa mereka dengar kemudian dihukumi berdosa, haram hukumnya, tidak. Karena memang itu yang uruf, yang dikenal di tengah-tengah mereka. Tapi semestinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang ini kalau keluar daerah sudah harus mulai belajar di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau memang adat istiadatnya di tempat lain itu harus sopan santun, lemah lembut, dan itu hukum asalnya mestinya demikian. Kita masuk ke kampung manapun, yang harus pertama kita lakukan sopan santun, lemah lembut. Walaupun kita masuk ke daerah Batak sana. Nah, setelah kita jelas melihat, oh ternyata boleh kita agak kasar-kasar sedikit di sini. Nah, pada saat itulah hukum boleh itu muncul. Namun kalau orang-orang yang sudah tinggal di situ, ya memang mereka sudah biasa demikian. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Seperti contoh juga di zaman Rasulullah SAW, orang-orang Baduy. Orang-orang Baduy ini kasar-kasar. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepada mereka kamu berdosa. Bahkan sempat Rasulullah SAW ditarik leher bajunya sampai membekas. Kebiasaan mereka memang begitu. Dan itu sudah maklum, sudah Rasulullah SAW tidak marah. Karena memang sudah paham, oh ini orang-orang yang memang tabiatnya demikian di kampung halamannya. Tapi lama-lama ketika mereka hidup di kota Madinah, mereka mulai belajar akhlak yang baik, sopan santun, dikembalikan mereka kepada tabiat asli yang semestinya manusia itu bersikap demikian. Jadi hukum asal manusia itu memang kita ya sudah harus sopan santun. Nah, ketika terjadi satu keadaan, entah keadaan itu barangkali mewajibkan kita sedikit agak keras seperti bersikap seperti kepada orang-orang kafir, atau keadaan kita berada di satu tempat misalnya yang memang orang sudah terbiasa demikian, ya boleh kita melakukan demikian. Wallahu ta'ala.
Ya, jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendatangkan pahala dan timbangan yang berat untuk kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu berakhlak yang mulia sehingga iman kita dihitung sebagai iman yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua juga dikumpulkan di surganya kelak. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.